Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan UML ya. Kita ketahui bersama kalau bicara soal sistem analisis ya, design paradigm itu sebenarnya ada dua ya, ada tiga yang pertama itu data oriented, itu kita menggunakan DFD, tools yang disebut dengan DFD. Baru yang kedua proses oriented, kita menggunakan flowchart ya. Flowchart itu kita biasa pakai untuk menulis algoritma. Baru kemudian kalau kita berorientasinya object oriented, ya itu artinya kita akan menggunakan data dan proses sekaligus. Nah itu biasanya kita menggunakan UML. Data oriented itu biasanya kita pakai untuk mengembangkan perangkat lunak yang struktur paradigm ya. Perangkat lunak berbasis struktur dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis struktur, misalnya C atau C++ ya. Seperti kalau Anda ingin mengembangkan aplikasi game, sekarang itu sudah banyak game yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, itu biasanya kita akan menggunakan DFD gitu ya. Proses oriented biasanya untuk bahasa pemrograman berbasis algoritma. Sedangkan objek oriented itu bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Seperti Java misalnya, atau yang akan kita gunakan sekarang itu adalah Python ya. Seperti itu. Nah, sebelum kita menulis kode dalam bahasa Python itu kita harus tahu cara membuat diagram perangkat lunak yang akan kita bangun dengan menggunakan tools UML. Nah, UML itu di-create oleh 3 orang ini ya. Masih hidup sampai sekarang ya. Credibo, Ivar Jacobson, and James Rumbaugh. Mereka menyatukan ya cara untuk menggambar perangkat lunak. Rancang bangun perangkat lunak. Nah, ini contoh tampilan awalnya. Jadi mereka men-create perusahaan yang namanya Rasional. Kemudian Rasional itu meng-create yang namanya UML oleh ketiga orang ini. Nah, itu waktu di era tahun 90-an itu kacau ya. Sehingga dibuat sebuah standar industri yang baru yang namanya Unified Modeling Language atau kita sebut sebagai UML. Itu sejarahnya ya, di-create oleh mereka bertiga. Nah, itu bagian yang pertama di tahun 2003 itu sebenarnya yang perlu Anda ketahui aja. Bahwa sudah ada yang namanya generasi UML kedua ya. Nah, sekarang kita itu menggunakan sintaks diagram UML 2.0. Tidak lagi menggunakan UML yang 1.1 ya, atau yang versi lama ya. Yang kita gunakan sekarang UML yang sintaks UML versi kedua yang mulai digunakan di tahun 2003. Kalau nggak salah itu malah sekarang sudah 2.5 ya, yang terakhir itu. Masuk era 2010 sudah 2.5 itu. Apa yang dimaksud dengan UML ya? UML itu singkatan dari Unified Modeling Language. Jadi UML itu dapat digunakan untuk memodelkan ya seluruh proses yang ada di dalam pengembangan daur hidup perangkat lunak. Nah, jadi UML itu kita gunakan untuk untuk visualizing ya. Membuat perangkat lunak itu menjadi seperti gambar visual. Specifying itu kita buat perangkat lunak itu berdasarkan software requirement specification-nya. Constructing maksudnya kita dari situ kita bisa mengkonstruk kode-kode dari gambar perangkat lunak yang kita sudah buat, kita constructing. Kemudian yang terakhir kita documenting ya, kita membuat seperti laporan dokumen gitu. Jadi itu kegunaan dari UML.
Dia membuat model perangkat lunak mulai dari perencanaan sampai dengan coding. Baru dia mampu untuk visualize, specifying, constructing, and documenting seluruh sistem perangkat lunak ya, yang akan kita bangun. Nah, jadi UML itu Object Oriented Modeling Language. Ini yang pertama ya. Jadi biasanya dia digunakan pada perangkat lunak yang dikembangkan dengan pendekatan berorientasi objek. Contohnya bahasa Python ya, itu jelas-jelas bahasa pemrograman berorientasi objek, atau sebelumnya itu Java atau C++. Gitu ya. Nah, selain sebagai modeling language, dia juga alat komunikasi. Kenapa? Karena dengan melihat gambar-gambar ya, maka para programmer itu saling paham. Oh, kita akan create database model begini karena ada gambar ini. Ya, ada gambar kelas diagram ini, ya berarti database yang akan kita kerjakan ini nama tabelnya sesuai dengan diagram itu. Oh, karena ada objek-objek boundary ini sehingga kita akan meng-create interface yang ini. Itu communication tools ya for the team pengembang dan other stakeholders. Jadi biasanya kita dalam prakteknya Meyer Stanley itu juga menggunakan diagram-diagram ini untuk mengkomunikasikan program yang kita bangun pada stakeholders dengan harapan mereka bisa paham ya, seperti itu. Nah, kenapa harus memodeling gitu? Jadi karena apa? Karena biasanya kita kan membuat pertama perangkat lunak itu kita buat bisnis modelnya ya, bisnis prosesnya dulu ini. Dari bisnis proses ini kita salin ke program komputer. Nah, untuk menjembatani ini ya kita perlu membuat model perangkat lunak untuk menjelaskan kepada customer kita bahwa perangkat lunak yang kita bangun itu sesuai dengan yang mereka butuhkan. Kita tunjukkan modelnya. Ya. Model itu sendiri bukanlah perangkat lunak yang akan kita bangun, tapi sudah dapat menggambarkan kira-kira seperti inilah perangkat lunak yang akan kita bangun. Gitu. Jadi modeling mengcapture bisnis proses yang kadang-kadang bisnis proses itu tidak dipahami gitu. Sukar dipahami, kita sederhanakan dengan menggunakan gambar ya. Modeling itu modelnya seperti itu. Jadi biasanya dalam pengembangan perangkat lunak itu kita harus tahu notasinya, gambar-gambarnya, kita harus tahu toolsnya, dan kita harus tahu prosesnya. Ini standar ini Triangle of Success in Software Development. Khususnya dalam tahapan analisa dan perancangan. Nah, ini contoh UML tools ya, yang bisa Anda gunakan sekarang karena itu free ya. Kecuali yang merah ini ya. Ini sudah berbayar ini saya cek terakhir ya. Jadi kalau saya biasanya ini saya menggunakan yang ini. Ini adalah salah satu contoh tools Kakas untuk menggambar dengan UML yang namanya Umbrello Project ya. Anda search saja ke umbrello.kde.rg. Ini free ya. Anda bisa download secara gratis ya. Terserah di Linux kah, di Mac OS atau di Windows. Ya. Jadi kalau Anda lihat Umbrello, the UML modeler ya. Umbrello Modeler is a unified modeling language UML diagram program based on KDE teknologi. Jadi dia free, tapi dia sesuai dengan sintaks UML. UML allows you to create diagrams of software and other system in the standard format to document or design the structure of your program. Ya, kalau misalnya kita melihat contoh-contoh di sini, ada banyak contoh misalnya. Ini contoh menggambar sebuah objek ya dengan menggunakan Umbrello UML modeler. Modelnya seperti ini. Anda lihat warna-warnanya itu sudah warna-warna standar ya. Dan ini garis-garis ini ada, ini kotak dan garis ini ada caranya. Yang bagusnya pakai UML modeler ini Anda bisa save ya. Atau malah setahu saya ini langsung bisa di
import ke doc, file doc ya. Dan kalau gambar contoh ini, gambar kelas diagram Anda benar, Anda langsung klik tindis ini code. Dari gambar kelas diagram ini dia akan langsung generate codingnya. Ya. Jadi Anda tidak perlu susah-susah lagi membuat coding dari nol. Karena bisa membuat coding dari gambar. Makanya proses analisa perancangan dan coding sekarang itu dindingnya tidak berpisah ya. Biasanya kita pada saat kita buat analisa, kita langsung melakukan perancangan, kita langsung juga coding seperti itu. Karena tools ini, tools Umbrello UML Modeler ini. Jadi dia bisa men-code generation ya, dalam beberapa bahasa pemrograman. Itu keunggulannya bagi kita seorang sistem analis ya. Seperti itu. Tuh contoh pertama itu. Ya, ini juga ada contoh yang nih dia diagramnya sudah cukup lengkap ya. Ini dia pakai yang namanya ada use case diagram ya. Dan ada kelas diagram yang sudah dia taruh di dalam sebuah, orang bilang ini dalam sebuah konteks diagram gitu ya. Dia taruh di sekumpul-kumpul bahwa ini yang kelas controller, ini yang kelas view, ini yang kelas model ya. Ini yang dikenal dengan MMC framework. Sekarang orang mengembangkan perangkat lunak berorientasi objek itu sudah menggunakan pendekatan MMC. MMC itu model view controller. Waduh, pertanyaan yang selalu ditanyakan setiap kali Anda akan melamar kerja di dunia programming. Apakah Anda tahu tentang MMC programming? Nah, ini dia. MMC programming itu bisa digambarkan dengan sebuah UML modeler seperti Umbrello ini. Jadi kita kelompok-kelompokkan mana kelas view di sini. Kelas view itu kelas boundary kalau di dalam sequence diagram gitu. Mana kelas controllernya, ya, mana kelas modelnya. Kelas modelnya itu biasanya kelas entity-nya yang berhubungan dengan database. Seperti itu ya. Jadi silakan ya. Mulai dari sekarang Anda sudah bisa mendownload ini. Ya. Di download kde.org stable. Silakan kalau Anda download untuk Windows, silakan di download. Kemudian Anda install di komputer Anda karena tugas kelompoknya ya harus bisa menggambar UML diagram dengan menggunakan tools Umbrello ya, seperti itu. Kalau misalnya mau gunakan tools yang lain tidak bisa. Untuk kelas Mer-Stanley itu yang standar itu adalah Umbrello ya. Omner, kami punya Visio. Visio itu bajakan, berarti Anda berbuat dosa. Jangan berbuat dosa gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak menggunakan Visio ya. Yang Anda gunakan sekarang itu adalah Umbrello yang berbasis open source. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Jadi UML 20 itu dia ada 14 diagram ya yang dibagi dalam dua kelompok diagram utama. Yang pertama structure diagram dan behavior diagram. Nah, ini pembagiannya. Jadi untuk structure diagram itu UML itu ada diagram kelas diagram, objek diagram, package diagram, deployment, komponen structure. Sedangkan behavioral diagram itu ada activity diagram, sequence, communication, interaction, timing, behavioral state, protocol state, use case. Jadi dengan banyaknya diagram UML ini tentu saja kita tidak menggunakannya semuanya gitu ya. Kalau untuk belajar kita boleh belajar semuanya gitu. Tapi dalam praktek dunia kerja itu kita tidak menggunakan itu. Mer-Stanley sendiri itu biasanya hanya menggunakan struktur diagram, saya hanya gunakan kelas diagram.
Kemudian behavioral diagram itu saya gunakan activity, sequence, dan use case. Ya. Jadi saya hanya menggunakan 4 diagram UML. Kenapa? Karena saya mengembangkan perangkat lunak sudah berbasis agile. Tidak lagi berbasis RAD atau waterfall yang banyak diagram-diagramnya. Saya sudah mengembangkan perangkat lunak berbasis agile. Jadi diagram yang saya buat sedikit. Ya. Ini kadang-kadang activity malah sudah nggak ada. Hanya use case, sequence, sama kelas. Seperti itu. Prakteknya ya. Seperti itu. Nah, untuk UML structure diagram itu ada kelas, object, package, deployment, komponen, dan composite. Ya. Ingat aja kegunaannya gitu ya. Structure diagram dalam UML itu dia untuk represent data dan static relationship dalam yang ada pada sebuah sistem informasi yang akan kita kembangkan. Hubungan antara data ya, hubungan antar data yang statik, yang tidak berubah. Jadi kalau data yang tidak berubah itu kan pasti ya berhubungan dengan database ya. Itu karena database itu kan tidak boleh berubah gitu. Bisa ditambah tapi yang ditambah juga tidak boleh berubah. Jadi untuk structure diagram ada kelas diagram, objek, dan package ya. Seperti itu. Objek diagram ini mirip dengan kelas diagram. Makanya sering biasanya orang prakteknya kita gambar dulu objek diagram itu sudah kelas diagram tapi belum lengkap. Kemudian objek diagram itu kita salin ke kelas diagram. Ya, seperti itu. Baru ada deployment. Deployment itu untuk menunjukkan kira-kira aplikasi Anda ini cuma modelnya desktop, berbasis client server kah, berbasis web, berbasis mobile, atau yang sekarang berbasis web service. Seperti itu. Sudah ada yang baru sekarang aplikasi yang berbasis real time. Itu digambarkan dengan deployment diagram. Hubungan antar servernya seperti apa, apakah hanya mengunduh 3 server, 4 server, kalau berbasis real time itu sudah lebih dari 10 server biasanya seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk UML behavior diagram dia menggambarkan dynamic relationship ya. Jadi sesuatu yang berubah-ubah. Ya, kalau statik tadi yang tetap, ini yang berubah-ubah. Apa yang berubah-ubah dalam pemrograman berorientasi objek? Ya objek itu dan relasinya sendiri itu berubah-ubah. Ya, sehingga biasanya yang terpenting di sini kalau saya biasa menggunakan sequence diagram ya untuk menggambarkan perubahan objek itu. Nah, ini ada contoh kegunaan ya. Activity diagram itu untuk memodelkan bisnis workflow, bisnis logic, ya. Sequence diagram itu menghubungkan interaksi antar objek dan kelas berdasarkan waktu. Nah, kemudian juga ada yang namanya use case diagram yang menunjukkan interaksi antara sistem dan environment ya, atau lingkungan, maksudnya aplikasi yang akan kita bangun. Nah, ini dia pertanyaan tentang UML. Selalu saya bawa mahasiswa untuk memikirkan ini. Jadi jangan lupa bahwa UML itu hanyalah modeling notation. Ya. Tuh, itu di garis bawah itu. Hanyalah alat untuk kita memodelkan perangkat lunak. Ya. Dia bukan metodologi, bukan agile, ya, bukan RAD seperti itu. Baru yang kedua, jadi hati-hati, modeling itu hanyalah tools ya. Baru yang kedua ini, apakah kita akan menggunakan seluruh UML diagram? Tidak bisa ya. Kita pilih saja mana yang kita pahami dan kita bisa jelaskan dengan UML itu kepada user kita. Kalau user ngerti, ya udah itu aja. Jangan lagi ditambah dengan UML diagram yang selengkap mungkin. Ya, jadi ini bukan bicara soal kita membuat UML diagram seluruhnya ya, tapi kita pilih mana kira-kira yang dibutuhkan oleh user. Ya, itulah dari pengalaman Mer Stanley itu sih diagram aktivitas,
diagram use case, diagram sequence ditambah dengan diagram kelas. Hanya 4 aja yang perlu kita ketahui terkait dengan UML seperti itu. Nah, ini ada contoh bagaimana kita membuat proses analisa dan perancangan, ya. Oke. Nah, sebelumnya yang ada pertanyaan silakan, ya.